Kenapa negara Barat takut dengan Prabowo? Dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang yang mencakup sejarah, politik, dan kebijakan masa lalu. Prabowo Subianto. Banyak negara Barat memiliki perhatian khusus terhadap latar belakang dan posisi politik Prabowo yang mencerminkan ketidakpastian bagi beberapa pihak. Pertama, catatan masa lalu Prabowo di militer dan perannya pada masa Orde Baru di Indonesia masih menjadi sorotan internasional. Prabowo, sebagai tokoh militer di era Soeharto, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1998. Meski tuduhan ini tak pernah sampai ke pengadilan, dampaknya memengaruhi hubungan Prabowo dengan negara-negara Barat yang selama bertahun-tahun melarangnya masuk ke wilayah mereka, termasuk Amerika Serikat. Larangan ini baru dicabut ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Tetapi tetap ada kekhawatiran akan stabilitas demokrasi di Indonesia jika tokoh militer seperti Prabowo menjadi presiden. Kedua, pendekatan Prabowo yang nasionalis seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonomi negara-negara Barat. Prabowo sering mengkritik kebijakan ekonomi global yang melibatkan Barat, terutama terkait peran dana moneter internasional yang menurutnya berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa lalu. Kritik ini mencerminkan sikap skeptis terhadap kontrol Barat dalam kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam pandangan sebagian negara Barat, potensi Prabowo untuk kembali berkuasa juga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan kebijakan luar negeri Indonesia. Prabowo dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa negara besar seperti China dan Rusia, yang bisa memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks persaingan geopolitik global saat ini. Meskipun Prabowo mengaku tidak anti Barat, pendekatan independen yang ia usung bisa mempersempit ruang pengaruh Barat di kawasan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, ketakutan negara Barat terhadap Prabowo bersumber dari rekam jejak militer dan pandangan nasionalisnya yang mungkin menggeser arah kebijakan Indonesia dari pengaruh Barat. Hal ini menciptakan kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan besar dalam arah politik dan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya, kekhawatiran negara Barat terhadap Prabowo juga muncul dari pandangan Prabowo tentang kemandirian dan kedaulatan nasional yang kuat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang mengutamakan rakyat Indonesia, serta ketahanan pangan, energi, dan keamanan yang tidak bergantung pada negara asing. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, negara-negara Barat sering memandang sikap ini sebagai potensi hambatan terhadap kepentingan bisnis multinasional yang banyak dijalankan di Indonesia. Prabowo sendiri mengkritik keterlibatan IMF di Indonesia pada masa krisis 1998, di mana ia berpendapat bahwa kebijakan IMF merugikan sektor pangan domestik. Selain itu, kemitraan Prabowo dengan tokoh-tokoh nasionalis dan keputusannya untuk berkolaborasi dengan elit lokal juga dipandang sebagai upaya membangun kekuatan politik yang lebih besar di dalam negeri, yang dapat mengurangi pengaruh eksternal, terutama dari Barat. Contohnya, dalam pencalonan Pilpres 2024, Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperluas basis pendukungnya, sementara bagi Barat, aliansi ini dapat memperkuat kekuatan politik dalam negeri Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada aliansi internasional. Singkatnya, ketakutan negara Barat terhadap Prabowo Subianto berakar pada kombinasi latar belakang militer, kebijakan nasionalis, serta pandangannya yang cenderung mandiri dalam diplomasi dan ekonomi. Ketika kepentingan Indonesia semakin berfokus pada kemandirian, Prabowo dipandang sebagai figur yang mungkin mengubah keseimbangan kekuasaan internasional di kawasan Asia Tenggara, membuat Barat harus bersiap menghadapi potensi berkurangnya pengaruh mereka di Indonesia. Kekhawatiran negara Barat terhadap Prabowo juga muncul dari pandangan Prabowo tentang kemandirian dan kedaulatan nasional yang kuat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang mengutamakan rakyat Indonesia, serta ketahanan pangan, energi, dan keamanan yang tidak bergantung pada negara asing. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, negara-negara Barat sering memandang sikap ini sebagai potensi hambatan terhadap kepentingan bisnis multinasional yang banyak dijalankan di Indonesia. Prabowo sendiri mengkritik keterlibatan IMF di Indonesia pada masa krisis 1998, di mana ia berpendapat bahwa kebijakan IMF merugikan sektor pangan domestik. Kesimpulannya, kekhawatiran negara Barat terhadap Prabowo Subianto didasari oleh gabungan faktor latar belakang militer, pandangan nasionalis, dan arah kebijakan yang cenderung lebih independen. Prabowo dipandang sebagai sosok yang dapat membawa Indonesia ke arah yang kurang bergantung pada kekuatan Barat.
baik dalam kebijakan ekonomi maupun diplomasi. Langkahnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian energi serta kerjasama domestik yang erat menunjukkan komitmen pada kemandirian nasional yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan negara-negara barat di kawasan ini. Namun, di sisi lain, visi ini juga menarik dukungan dari publik Indonesia yang ingin melihat negara mereka lebih kuat dan berdiri di atas kepentingan nasionalnya. Potensi perubahan arah kebijakan di bawah kepemimpinan Prabowo ini akan menguji hubungan diplomatik Indonesia dengan Barat, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan yang semakin mandiri di panggung dunia.